Ya, bisa kelihatan Pak? Oke, baik. Oke, maaf saya ini agak menggeleng-gelengkan kepala kanan kiri Pak, karena kebetulan saya menggunakan dua layar, bukan saya nengok tempat lain ya Pak. Ya, ini naskah akademik yang mohon ada eh, masukan dari Pak Guido, narasumber, dan mungkin dari peserta dalam Zoom ini. Ini naskah akademik yang kami buat. Kami berpikir bahwa kami hanya mencari naskah akademik yang untuk nilai-nilai keutamaan. Sampai pada waktu yang lalu kami tulis seperti ini, naskah akademik nilai-nilai keutamaan dari sekolah kami sebagai pelindung. Nah, kami ini dia agak masih belum memahami bahwa naskah akademik ini rupanya suatu bangunan yang utuh, bukan hanya dibahas tentang ini. Tapi mohon beri masukan Pak, karena kami sedang juga ada mencari literasi atau pendukung Pak. Jadi ini kalau nanti dikoreksi kembali, ini profil singkat yang kami belum bahagi, seperti ada bab 1, bab 2, dan lain sebagainya dalam arahan tadi Bapak, bahwa untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 misalnya kesimpulan atau apalah misalnya. Nah, yang kami masih agak jangan di overlapping Pak. Jangan ini apakah ini seperti profil singkat ini secara ini terlalu operasional atau teknis, mungkin ini dia sudah masuk ke bagian kurikulumnya. Nah, jadi kami agak ini dia masih ragu apakah profil singkat seperti ini yang membuat seperti ini, kemudian ada keadaan GTK dan siswa, apakah ini memang harus masuk pada bagian pertama yang menjadi bagian-bagian daripada naskah akademik. Karena takutnya ini terlalu operasional, terlalu teknis, dia harus masuk ke bagian kurikulumnya atau pengembangan kurikulumnya. Kemudian kita lanjut, ini yang sudah kami sampaikan hari Kamis, kami belum ada perubahan Pak. Seperti ini rombel, apakah dia masuk pada bagian sini atau nanti dia masuk secara teknis operasional ke kurikulum langsung Pak. Nah, ini bagian pembahasan. Kami tidak mencantumkan apa dia ini bagian dia harus masuk di bab 2, tapi kami hanya membuat secara umum saja dulu. Nah, ini profil singkat. Profil singkat. Ini yang maaf tadi. Nah, ini bagian pembahasan. Identitas pendidikan Katolik ini yang sudah disampaikan oleh Pak Guido, sudah ditanggapi pada hari Kamis, dan ini yang kami ambil dari Renstra. Kami ambil dari Renstra, kita bisa ikuti bersama, saya tidak membacanya. Dari Renstra, ada beberapa poin sebenarnya, ada banyak ini dari Renstra, tapi kami hanya mengambil tidak semua. Nanti kalau dalam penyempurnaan ini, kami akan mengambil lagi yang lebih banyak lagi untuk poin-poin ini. Dan kalau core value ini, nilai keutamaan untuk wilayah yayasan kita ini sama, solidaritas, karitas, subsidiaritas. Dan ini juga kami masih belum lebih dielaborasi, seperti Pak Guido katakan tadi, ini harus dielaborasi lagi. Kalau ada yang masih di renstranya yayasan, ini bisa ditambah. Nah, ini yang kemudian yang nilai keutamaan daripada pelindung. Nah, yang lalu ini disampaikan ini oleh Pak Guido, ini mungkin kami terlalu teologis, ya, terlalu teologis. Nah, kami belum beranjak, kami belum menggunakan dengan literatur yang lain, misalnya dokumen gereja.
Ini Pak, terus terang kami memiliki keterbatasan akses. Mungkin nanti kalau Ibu Kepala Sekolah datang, mungkin kami bisa diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi kami hanya menggunakan seperti ini. Katakanlah ini teologis ya. Ini membawa damai, seperti itu. Seperti ini juga. Jadi merupakan pengalaman-pengalaman yang ada dalam Alkitab. Ini tangguh juga seperti ini. Kemudian setia, kita bisa lihat bersama. Ya, agak teologis memang. Kemudian ini budaya. Nah, ini kami suku Minahasa, walaupun sekarang telah ada pemekaran-pemekaran, tapi pada umumnya kami sama, Pak. Sekarang yang lalunya suku Minahasa, kemudian telah dimekarkan menjadi Minahasa Utara. Kami seperti SMP Aquino tadi itu Amurang sudah menjadi Minahasa Selatan. Ada juga Minahasa Tenggara. Nah, ada juga yang Tomohon. Nah, tapi kami tetap merasa identitas kami adalah suku Minahasa. Dan ini juga hampir sama dengan tadi SMP Aquino Amurang, yang ini, Sito Timoto. Literatur yang kami googling juga, memang ini diam. Maaf, kami hanya masih mencantum Wikipedia, nanti kami akan revisi kembali, karena memang meragukanlah tanda petik ya bagaimana Wikipedia, mungkin yang belum ada sumber-sumbernya dan lain sebagainya. Nah, yang beredar kami tanggap bahwa memang yang utama itu masih ada bukunya atau filsafatnya daripada Dr. Samratulangi, Sito Timoto. Dan ternyata yang kami baca melalui googling, semua aspek-aspek Sito Timoto seperti yang disampaikan tadi, misalnya baku baking pandai ataupun mapalus, itu masuk daripada falsafahnya Sito Timoto. Nah, jadi sebenarnya semua itu hanya bagian daripada falsafah besar Sito Timoto. Kan waktu yang 2 minggu lalu, waktu kita masih mencari core value-nya pada FGD 1 tahap 1, itu kami buat ada baku mengerti, baku tongka, dan lain baku katrol. Mungkin informasi untuk Pak Guido bahwa istilah baku itu dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah saling. Dan ini dialek Minahasa atau Manado baku itu telah diserap menjadi bahasa Indonesia, artinya saling. Contohnya baku pukul. Nah, baku pukul itu artinya saling ya berantem begitu. Jadi saling. Jadi kalau ada kata-kata baku di awal itu merupakan serapan daripada bahasanya dialek Minahasa atau Manado baku. Jadi baku mengerti itu saling pengertian. Nah, jadi semua kata-kata seperti baku baking pandai dan lain sebagainya, ternyata kami ketemukan itu adalah merupakan bagian daripada falsafah besar Sito Timoto ini, Pak. Ini termasuk dengan mapalus. Nah, jadi kalau kami menggunakan core value budaya daerah, ini sebenarnya hanya satu ini. Tapi nanti kami elaborasi lagi, kami akan sampaikan Pak Guido tadi, misalnya baku mengerti atau saling pengertian, kita akan cari literaturnya yang Kuncaraningrat, ataupun ada dari sosiologi yang lain. Dari sosiologi, antropologi itu biasa ada. Kami akan usahakan. Kami juga baru mendapat rohnya sekarang, Pak. Ternyata yang dimaksud dengan naskah akademik itu harus memang mencari naskah akademik bukan hanya semacam image atau pemikiran. Memang harus berdasarkan, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Terima kasih Pak untuk yang penyampaian Bapak tadi untuk disampaikan kepada SMP Aquino tadi. Ternyata kami juga mendapat bekal Pak.
Jadi nanti kami akan rapatkan kembali setelah Ibu Kepala Sekolah datang, mungkin hari Senin, hari Selasa, kami akan kumpulkan kembali lagi teman-teman guru untuk membahas tentang ini. Kemudian kalau ini Pak yang integral dan lain sebagainya ini, nanti kami akan sempurnakan kembali seperti ini. Kemudian, nah seperti ini sudah tentang misi, visi, dan lain sebagainya. Ini yang umum, yang ini penyampaian kami Pak, dan akan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kesempatan ini, sebenarnya kami menunggu yang lalu Pak Heri mungkin yang akan menyampaikan trik cara mencari di jurnal waktu itu yang hari Kamis yang lalu ya Pak. Tapi Pak Heri waktu itu langsung ada tamu. Itu yang sebenarnya kami ingin tagih bagaimana carinya karena kalau kita masih mahasiswa semalam suntuk di perpustakaan itu biasa Pak. Ya, tapi sekarang kan memang digital. Sekarang memang kita hanya memang bisa carinya di jurnal-jurnal sejak di googling. Nah, apalagi sekarang sementara pembatasan juga memang sudah bisa sih kami ke perpustakaan, tapi sudah tidak sekayak dulu. Sudah kayak biasa malam suntuk 2-3 hari nginap di perpustakaan, bongkarnya bisa. Tapi sekarang juga mau bongkar perpustakaan nanti langsung alergi lagi Pak, kena debu. Sudah tua Pak. Jadi demikianlah penyampaian kami. Kami mohon maaf jika memang kami masih belum beranjak dari hari Kamis. Masih ini Pak tampilan kami. Apalagi kami seperti ini yang Pak begitu katakan Pak Hendy, Mas Hendy, Pak Heri yang lalu mungkin kami harus ada penyempurnaan. Ya, terima kasih Pak Guido. Kami kembalikan kepada Rina atau Pak Guido. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Baik, begini, saya juga mungkin mengulang kembali. Ya. Berkaitan dengan naskah Bapak dan Ibu, naskah ini merupakan naskah yang dibuat berdasarkan penelitian ataupun kajian. Berarti kita melakukan suatu penelitian dan atau kajian, begitu. Untuk naskah ini yang diperuntukkan untuk rencana selanjutnya, biasanya seperti itu naskah akademik. Gitu. Jadi naskah ini kita siapkan untuk rencana selanjutnya, itu nanti kita akan internalisasi di dalam dokumen kurikulum. Jadi ini semacam konsep lah, saya katakan buku konsep lah. Ya. Naskah akademik ini buku konsep, tetapi buku konsep yang dibuat bukan berdasarkan asumsi, tetapi buku konsep ini disusun berdasarkan penelitian maupun kajian. Begitu. Kita melakukan penelitian, mungkin riset kecil yang sudah dihimbau di awal kita FGD, gitu. Di awal kita FGD, sebelum di FGD juga kita udah dihimbau untuk melakukan kajian, penelitian maksud saya, penelitian riset kecil. Gitu. Jadi berdasarkan riset kecil inilah kita akan bergerak begitu. Kemudian kita akan menyusun, mengkaji terkait dengan budaya, karena inilah konsep Luber. Gitu. Inilah konsep Luber. Jadi kita akan mengkaji terkait dengan budaya. Itu dulu yang pertama saya tanggapi untuk kita, supaya kita jelas bahwa kita mau membuat naskah akademik. Ibu Rina tadi sudah membagikan juga contoh naskah akademik di chat, boleh di-download Bapak dan Ibu, silahkan untuk dilihat begitu. Silahkan dilihat begitu. Kira-kira lihat daftar isinya saja dulu. Bagaimana sih naskah itu kerangka berpikirnya gitu. Kerangka penjelasannya itu di daftar isi itu kan akan kelihatan gitu. Apa yang dulu dikaji begitu. Apa dulu yang mau disajikan. Baru berikutnya di bab 2 apa, bab 3 apa, seperti itu. Nah, kita mau menjelaskan naskah akademik kita ini seperti apa. Maka kita menuangkannya bagaimana dalam naskah akademik kita, sekolah kita masing-masing. Silakan nanti dilihat, boleh dibaca-baca lagi.
Tetapi tetap juga eh, tidak berhenti bekerja untuk melakukan kajian. Karena kita bukan hanya untuk melihat gambaran naskah akademi itu seperti apa. Kalau naskah akademi itu mungkin ya setengah jam kita membacanya sudah kita tahu bagaimana gambaran, dan kita tinggal sekarang bekerja untuk menggali dan menuangkan. Itu jauh lebih penting saat ini pekerjaan kita. Meneliti, menggali, seperti itu. Ya, yang kita lakukan penelitian ya kita melihat kekuatan dan peluang yang ada di sekolah kita. Kita lihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik kita. Itu yang perlu kita teliti saat ini. Maka mungkin besok hari Senin sudah bisa kita langsung bergerak lagi, kumpulkan data-data terkait dengan sekolah yang menjadi kekuatan, yang menjadi peluang yang dimiliki oleh sekolah. Mari kita gali kembali, kita lakukan penelitian-penelitian kecil, riset-riset kecil, apa yang unggul di sekolah kita, apa yang memiliki potensi yang tinggi di sekolah kita, sehingga kita nanti bisa tuangkan itu di naskah akademik kita. Karena kita harus melakukan penelitian untuk itu. Gitu. Kemudian kita besok juga berbagi lagi tim untuk bekerja menggali informasi melalui mungkin artikel, jurnal, buku, dan ya seperti itu. Itu kita gali untuk menggali terkait dengan nilai dan budaya. Gitu. Nilai dan keutamaan-keutamaan dalam kebudayaan Minahasa. Itu tugas kita besok saya rasa supaya bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Kita gali, kita tuangkan ke dalam tulisan. Kita gali, kita tuangkan dalam ketulisan begitu. Itu mungkin apa saran dari saya supaya besok bisa bekerjanya dan bisa selesai naskah akademiknya. Begitu. Oke, terlepas dari itu, saya mau sampaikan juga seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika misalnya kita melihat potensi kekuatan yang ada di sekolah kita, misalnya, ternyata di sekolah kita itu peserta didik tidak ada yang menggunakan gadget, tidak ada menggunakan smartphone misalnya. Maka nanti dalam penyusunan pembelajaran, artinya masuk ke bagian pembelajaran untuk FGD 2, ya kita kan pasti akan menjadi kesulitan kalau kita melaksanakan konsepnya blended learning. Nah, makanya penting kan untuk melakukan penelitian melihat potensi sekolah. Tetapi ketika memang semua sekolah kita itu sudah menggunakan, misalnya semua peserta didik itu sudah selama ini sudah pernah menggunakan Google Classroom misalnya. Ya. Kita berpeluang untuk melaksanakan konsep blended learning nantinya begitu. Ketika nanti misalnya kita mau menggambarkan untuk pembelajaran pun kita nanti akan blended learning, kita sudah siap. Nah, itulah pentingnya kita melakukan penelitian di awal, melakukan riset-riset kecil begitu. Gitu. Jadi termasuk nanti kita mau membuat eskul apa, gitu. Ketika memang sekolah kita ini berbakat nyanyi dan kita memiliki guru ataupun pelatih pelatih suara yang baik, pelatih musik yang baik, itu kan satu kekuatan. Maka ekstrakurikuler nanti yang kita tetapkan bisa menggunakan ekstrakurikuler seni musik ataupun misalnya vokal group atau paduan suara, itu bisa kita jadikan sebagai pilihan ekstrakurikuler kita dan menanamkan di dalamnya budaya, nilai kebudayaan dan juga nilai semangat sekolah kita ini atau nilai keutamaan kita ini, core value kita ini akan kita tanamkan di dalamnya. Jadi akan seperti itu, begitu. Jadi maka saat ini butuh kita melakukan penelitian dan kajian, mengkaji lewat literasi begitu. Itu juga saya rasa penting untuk Pak Robi juga nanti dengan ibu yang lain supaya menjadi masukan juga, supaya tahu besok kerjanya, sehingga nanti dalam satu minggu lagi mungkin ini kita bergerak. 1 minggu ini kita masih bisa menyelesaikan naskah ini. Yakin Bapak dan Ibu, saya yakin bisa. Sekarang gambarannya sudah saya tunjukkan seperti ini. Saya yakin bisa kita menyusun naskah akademi ini. Baik Pak Kido, mohon maaf. Ya. Dan juga Bapak Ibu yang lain, sudah pukul 12 ya Pak di sana. Oh iya. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu malam
malaikat Tuhan ya Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Gide. Terima kasih Bu Rina. Baik, begitu Pak Robi. Untuk selanjutnya, mungkin yang paling simpel saja saya mengajak untuk mencari misalnya jurnal lewat Google Classroom, Google Scholar saja. Mungkin seperti ini. Saya coba share screen. Seperti ini. Saya klik ini Google. Tadinya misalnya ini Google, ya. Kita cari Google Classroom, Google Scholar, maaf. Dari Google Scholar, kita bisa cari jurnal-jurnal. Ya, materinya misalnya di sini banyak sebenarnya jurnal, banyak artikel yang bisa kita ambil seperti ini. Misalnya. Seperti ini misalnya ada situ seperti ini. Nah, jadi artikel ini yang kita baca, yang kita kaji, kemudian dari sini nanti kita kutip begitu. Nah, ini juga ada dari IAKN Manado. Ini Merajuk Kesatuan. Nah, ini ada seperti ini. Kira-kira begitu dia, Bapak. Nanti lebih jelas sebenarnya di YouTube lebih banyak. Nanti untuk khusus kita mengkaji ini di sini mungkin akan memakan waktu, tetapi ini sebagai cara yang paling sederhana lah, paling cepat kita untuk mencari jurnal-jurnal begitu. Nah, dari situ kita akan mengkaji begitu. Kita boleh juga melihat tidak hanya terkait dengan Sito Timoto, tidak hanya seperti itu, tetapi tentang budaya-budaya
budaya-budaya Minahasa itu sendiri yang di dalamnya mungkin ada nilai-nilai baku sayang, baku pandai, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mau saya sampaikan kepada Pak Robi tadi yang ditanyakan. Nah, Sitou Timau itu ke, nah itu perlu kita lihat apakah itu nilai atau keutamaan, gitu. Nilai itu yang menjadikan seseorang itu seperti itu, gitu. Jadi menjadikan manusia, seseorang itu menjadi manusia yang memanusiakan manusia, itu yang diharapkan, kan begitu. Nah, apa yang kebaikan yang istimewa yang ada di dalam Sitou Timau, itulah keutamaan. Apa yang ada di dalamnya itu, di dalam Sitou Timau. Misalnya di dalamnya itu ada baku pandai. Di dalamnya itu ada baku sayang. Di dalamnya itu ada beberapa tadi. Nah, itulah keutamaan. Begitu. Itulah keutamaan. Jadi berbeda, ada perbedaan antara nilai dengan keutamaan. Keutamaan itu adalah hal yang berupa kebaikan yang istimewa yang bisa kita temukan di dalam itu. Itulah keutamaan-keutamaan. Seperti keutamaan dalam sekolah kita misalnya, kerendahan hati misalnya seperti itu. Ketaatan itu merupakan keutamaan, hal yang menjadi istimewa, gitu. Kebaikan-kebaikan yang istimewa. Nah, itu harus kita bedakan, gitu. Jadi nanti bisa dikatakan seorang anak itu misalnya dia pribadi yang hidup dengan prinsip Sitou Timau. Nah, dengan kebaikan-kebaikannya itu baku pandai, baku bantu, itulah keutamaannya. Seperti itu dia, Pak Robi. Jadi antara kok ada di ini kan sudah di dalamnya seperti itu, maka perlu dilihat yang mana merupakan nilai dan yang mana merupakan keutamaan. Begitu. Moto yang disampaikan oleh Dr. Samratulangi itu saya rasa itu merupakan nilai yang diajarkan sehingga orang akan menjadi seperti itu. Kita diharapkan manusia ini mau menjadi seperti itu. Itulah nilai. Gitu. Kita diharapkan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Itu yang diharapkan. Dengan keutamaan-keutamaan baku pandai, baku bantu, baku sayang, seperti itu. Begitu Pak Robi kira-kira terkait dengan nilai dan keutamaan yang telah saya sampaikan tadi. Baik. Adakah yang lain mau ditanyakan Pak Robi kira-kira? Untuk urutan kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi dalam strukturnya ya itu baik kepada kita supaya menuangkan kerangka berpikir kita bagaimana mengungkapkan naskah ini. Gitu. Baik. Udah untuk sekolah yang lainnya sudah adakah sampai di sini sekolah lainnya? Ibu Saverius Pantania ini dari mana Ibu? Pak Guido, ini sudah ada Ibu Irma Dharma juga dari Santo Petrus tadi mewakili Ibu Heni yang sedang misa. Oh iya. Baik. Mungkin Ibu Irma boleh saat ini kesempatan diberikan kepada Ibu Irma. Mari Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pesta Kristus Raja semesta alam. Mohon maaf terlambat masuk karena juga tadi kami sementara misa pesta Kristus Raja, jadi kami merayakannya, jadi terlambat selesai. Sebenarnya tadi saya sudah bawa laptop taruh di kendaraan, cuma tempat parkir dengan tempat misa agak jauh. Jadi susah mau ke mobil saat
masih sementara misa. Jadi minta maaf. Dan untuk yang lalu kami terpental terus waktu hari Kamis, jadinya tidak bisa bergabung sampai selesai karena terpental terus. Padahal para narasumber lengkap hadir. Dan sekarang saya bingung mulai dari mana tentang naskah akademik sekolah saya. Terus terang, saya sangat susah menyusun kalimat. Sedangkan merangkai bunga saja susah, apalagi disuruh merangkai kalimat, lebih susah lagi. Nah, sekarang karena di dalam naskah akademik juga saya memang sangat bingung dan mengalami banyak masalah karena di sini tidak ada atau saya kurang mengerti menyusun harus mulai dari mana karena sistematisnya juga tidak bagaimana kan mau bilang. Jadinya bingung saya harus mulai dari mana membuat naskah akademik itu harus mulai dari mana. Maka saya mencoba membuat, tapi mohon maaf karena dia boleh share screen toh Pak? Silakan Ibu, silakan. Ya, susah. Setengah mati. Minta maaf. Jadi karena saya bisa terlihat Ibu. Bisa. Iya, kita tunggu mungkin sinyalnya ya, jadi belum sampai ke kami, tetapi sudah nampak. Sudah bisa nampak, Bu? Oke, baik, sudah bisa Ibu, silakan. Ya, saya mencoba dengan menyusun dengan begini. Jadi mohon maaf, mohon dikoreksi langkah-langkahnya yang kayak bagaimana. Jadi ini saya cuma backing kayak begini, naskah akademik saya, naskah akademis. Jadi yang pertama, di bagian A saya tulis susunan tim pengembang kurikulum. Jadi mohon maaf saya belum buat daftar isi apa semua belum, tapi langsung di sini. Di sini ada susunan tim pengembang kurikulum. Kalau biasanya dulu susunan tim pengembang kurikulum itu ada pengawas, ada komite. Nah, untuk ini karena saya pikir orang menggunakan di POP, berarti pakai ini dulu. Dicoba-coba seperti ini, dari Kepsek, wakil, sampai pada guru. Kemudian ada data rombel di sekolah, jadi sudah sampai pada data agama yang ada. Kemudian bagian B tentang menggali ide. Saya bingung mulai dari mana menggali ide. Seperti yang saya bilang tadi, sedangkan merangkai bunga saja susah, apalagi merangkai kata demi kata. Jadi bingung, apalagi di perpustakaan di sekolah kami memang kurang memadai. Buku-buku yang ada cuma buku pelajaran doang. Jadi setengah mati. Mau cari buku-buku seperti waktu masih kuliah memang di perpustakaan semua tersedia. Jadi semua, mohon maaf, saya cuma ambil semua dari Om Google. Orang Manado bilang dari Om Google. Jadinya saya bingung mulai dari mana menyusun kata demi kata. Ini menggali ide, ini yang saya
buat ya, keluar kan? Gimana? Bagaimana Ibu? Mau Nah, bagaimana? Ya. ini terus gimana kamu bikin supaya nyandak itu? Supaya bagaimana? Begini. Supaya sedikit kecil. Boleh begini? Boleh, boleh. Ya, silakan. Boleh. Nah, ini yang saya susun menggali ide. Nah, di abad ke-21 ini, pendidikan dalam masyarakat sangatnya karena adanya perkembangan teknologi yang memperkaya diri lewat internet susah kan. Nah, ini kata-kata saya yang susah. Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan sumber daya. Maka diadakanlah jalur pendidikan formal, ada non-formal dan informal yang dapat saling melengkapi itu menurut Undang-Undang Nomor 20. Kemudian di sini komponen-komponen dilibatkan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu tentang Pancasilais. Kemudian, nah ini tentang sedikit mengenai profil sekolah, tentang letak sekolah kami, jadi pas bersebelahan dengan kantor desa Tumaluntung. Kemudian ada dikatakan di sini, sebagian besar warga di sekitar sekolah adalah pribumi, dan ini menjadi kekuatan sekolah dalam mengembangkan kurikulum maupun program kerja kami di sekolah. Kemudian, kurikulum SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung pada tahun ajaran 2021-2022 menerapkan prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, adapun prinsip pengembangannya berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global, serta dapat mengembangkan budaya dengan menggunakan bahasa Melayu Manado di daerah Minahasa Utara, seperti muncul kata baku sayang, baku pangge, baku kase inga, kemudian ada baku bantu. Nah, itu sesuai dengan bahasa siswa dan orang tua di lingkungan sekitar.
yang termasuk di dalamnya di suku Minahasa dan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa sehari-hari kami itu adalah bahasa Melayu Manado. Nah, di sini saya jelaskan mengenai baku sayang karena ini saya semua ambil dari internet, dan itu pun memang dia punya arti. Kalau baku sayang itu apa? Kalau seperti Bapak Robi tadi bilang, kalau bilang baku berarti saling. Kalau sayang saling menyayangi, berarti baku sayang saling menyayangi. Nah, itu kami selalu mengajarkan untuk saling menyayangi sesuai ajaran cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 yang berbunyi demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian juga ada di dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu tentang baku sayang. Jadi kami tambahkan dari Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Dan kalau hukum kasih itu memang banyak di dalam kitab-kitab suci, tapi cuma kami ambil dari 2 kitab ini. Kemudian ada baku pangge. Baku pangge berarti kita saling memanggil, saling mengajak. Nah, di sini kami selalu mengingatkan siswa atau peserta didik untuk saling memanggil untuk datang ke sekolah, pergi ke sekolah secara bersama dan baku pangge untuk ikut ibadah bersama. Jadi walaupun karena keberagaman agama, berarti kalau yang Katolik baku pangge sama-sama masuk di gereja Katolik untuk beribadah juga di wilayah rohani atau di kegiatan sekami atau remaja. Kemudian kalau yang Protestan atau Kristen, tentu mereka baku panggil untuk masuk di gereja Gemim dan juga ikut ibadah remaja dan di kolom. Nah, di sini kami kaji dari Injil Matius. Injil Matius 8 ayat 19 ayat 22a yang berbunyi demikian. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Makanya kami gunakan dengan ada kata baku pangge supaya supaya peserta didik selalu baku pangge untuk datang di sekolah secara bersama-sama. Kemudian yang bahasa yang berikut yaitu baku kasih ingat. Baku kasih ingat berarti saling mengingatkan. Nah, di dalam saling mengingatkan, di dalam lingkungan sekolah kami membudayakan tentang mari torang baku kasih ingat atau mari kita saling mengingatkan dalam tugas dan pekerjaan, hak dan kewajiban kita masing-masing, baik kita sebagai kepala sekolah, guru-guru,
dan juga peserta didik. Jadi kita saling mengingatkan tugas kita sebagai kepala sekolah apa, hak dan tanggung jawab kita apa, sebagai guru-guru apa, dari kepala sekolah mengingatkan, dan juga kepada peserta didik, saling mengingatkan tugas Anda itu apa, hak dan kewajiban peserta didik itu apa. Maka kami menggunakan baku kasih ingat. Kemudian baku bantu. Di dalam baku bantu berarti saling membantu atau saling menopang. Nah, di sini kami mengkaji dari kitab Galatia, kitab Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian ada dari Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, ini sangat penting untuk di dalam lingkungan sekolah kami angkat ini baku bantu supaya saling membantu di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, terutama di sekolah yang sangat kecil. Dan juga baku bantu dengan umat dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Seperti bunyi dari Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang kami kaji tentang 4, baku sayang, baku pangge, baku kasih ingat, dan baku bantu, dan kami rasa itu sangat penting untuk mengembangkan nilai-nilai itu di sekolah kami terutama. Nah, kemudian ini ada mata pencaharian orang tua siswa. Nah, mata pencaharian orang tua siswa kebanyakan di sekolah kami yaitu petani dan buruh. Nah, ini dibuktikan dengan adanya formulir peserta didik yang telah mendaftar. Sebenarnya ini lalu kami sudah ungkapkan semua, tapi waktu lalu cuma lewat draft, bukan naskah. Nah, dari draft itu yang saya coba buat ke naskah. Dan ini dia punya hasil. Kemudian, karena sekolah berada dekat dengan kantor desa, alat transportasi siswa untuk datang, ini datang ya. Untuk datang ke sekolah, ada yang jalan kaki, dan juga ada yang diantar dengan menggunakan roda 2. Ya, sudah lalu diungkapkan, dan juga ini lalu sudah diungkapkan mengenai pembelajaran di masa pandemi, karena anak-anak semua sudah memiliki HP Android, maka untuk pembelajaran semua menggunakan HP Android. Nah, ini masukan dulu, masukan yang sebelumnya dari Bapak Kuido sebagai moderator yang lalu. Ini juga kami sudah titipkan di sini, yang menjadi kekuatan di sekolah kami. Jadi saya tidak tahu mau taruh di bagian mana. Jadi saya coba dulu taruh di sini, nanti sebentar ada arahan dari Bapak dan Ibu untuk ditempatkan di mana yang kayak begini. Ya, kemudian ini yang menjadi kekuatan di sekolah kami, yang Bapak Kuido dulu yang kasih masukan ke kami, saya sudah tulis, karena lalu dalam bentuk draft, sekarang saya buat dalam bentuk naskah. Ini, ya, yang pertama ini dulu, seperti yang Bapak bilang, kekeluargaan yang kuat bersama dengan masyarakat sekitar, dengan warga sekolah. Nah, ini dibuktikan dengan jika ada warga sekolah yang mengalami duka dan seterusnya. Itu yang Bapak dulu kasih masukan. Jadi sudah ada di sini semua. Kemudian yang kedua, adanya semangat guru-guru sekuat tenaga. Jadi walaupun sekolah kami sarana dan prasarana tidak mendukung, namun
kepala sekolah, dan guru-guru tetap berusaha memberi pelayanan yang terbaik demi kemajuan dan perkembangan sekolah kami, terutama peserta didik di sekolah kami. Kemudian ada yang ketiga, yang lalu Bapak ada berikan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, itu potensi yang dimiliki oleh sekolah. Yang lalu Bapak yang ada bilang. Kemudian kami teruskan mengenai bentuk upaya dan tanggung jawab kami. Bentuk upaya dan tanggung jawab kami bagi peserta didik. Nah, ini juga dulu saya sudah ungkapkan untuk dalam memperingati HUT RI, kami mengadakan ini lomba 7K, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional yang lainnya, kemudian memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Kemudian yang ini filosofi program pendidikan. Ya, filosofi program pendidikan ini terus terang saya sangat bingung memulai dari mana kalau filosofi program pendidikan. Nah, saya mulai dari Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ada dia punya tempat ADP kelahiran sampai wafat. Nah, dikenal dengan nama Sam Ratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Nah, Ratulangi ini juga disebut sebagai tokoh multidimensional. Nah, tokoh multidimensional ini ia dikenal dengan filsafatnya yang berbunyi Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat hidup di sini ya. Baru dapat hidup disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Itu yang ini semua saya kutip dari Wikipedia. Jadi saya tidak menemukan buku-buku karena memang belum ada kesempatan untuk mencari buku, sementara di sekolah kami tidak ada buku mengenai ini, maka saya cari lewat internet. Nah, dalam dunia pendidikan juga ada tokoh yang terkenal, merupakan salah satu pahlawan Indonesia, dikenal sebagai Bapak Pendidikan, Indonesia. Nah, yaitu beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ada semboyan dari beliau yaitu Ingarsa Sungtulada, kemudian ada Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kemudian yang ketiga, karena ada 3 tokoh yang saya idolakan di sini, yang kami idolakan di sekolah kami. Kemudian ada tokoh yang berikut yaitu Raden Ajeng Kartini, yang dikenal dengan tokoh wanita di Indonesia. Nah, dikenal dengan tokoh wanita Indonesia. Kenapa juga saya memilih ini tokoh emansipasi wanita, supaya wanita-wanita yang ada di desa, perempuan-perempuan yang ada di desa juga aktif dalam mengikuti pendidikan yang ada di sekolah. Nah, di sini Kartini memperjuangkan hak-hak
hak-hak wanita pribumi yang tidak mendapatkan pendidikan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Kemudian tidak hanya emansipasi, Kartini juga peduli terhadap pendidikan wanita-wanita pribumi yang kala itu tidak bisa, salah tulis ya, yang kala itu tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Nah, ini makanya saya juga ambil tentang Raden Ajeng Kartini, karena itu juga merupakan termasuk salah satu idola saya sendiri, untuk tetap menghimbau kepada para perempuan untuk tetap belajar. Nah, dari ketiga tokoh ini yang menjadi kekuatan kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, kepala sekolah, guru-guru, dalam setiap kerja kami untuk lebih bersemangat dalam mendidik dan membina anak-anak kami untuk tetap tabah, dan kebersamaan dalam menghadapi setiap masalah sesuai dengan nilai-nilai inti dari yayasan, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Sudah masuk di nilai-nilai. Jadi ketiga tokoh itu yang saya pikir menggunakan ini semua. Kemudian ada nilai dari Santo Petrus. Nilai-nilai dari Santo Petrus yang kami ambil yaitu teguh, sederhana, bekerja keras, dan melayani. Nah, ini semua saya ambil, dia punya kajian, dia punya literasi dari kitab suci. Dari kitab suci, yaitu kalau teguh berarti dalam kitab Injil Matius 18 ayat 16 ayat 18 yang berbunyi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini yang menjadi sebuah dasar yang kokoh, kuat, dan tahan lama. Tidak lekang oleh waktu, juga tidak akan runtuh karena beratnya bangunan. Yesus tidak akan membangun jemaatnya di atas pasir karena ia tahu angin ribut dan badai akan menyerang. Nah, Yesus sendiri berjanji bahwa ia akan melindungi jemaatnya ketika jemaat itu dibangun. Nah, hal ini mengajarkan kita bahwa di balik kebaikan yang kita lakukan, di sana ada penghargaan. Nah, itulah yang kami gunakan di sekolah kami. Jadi walaupun sekolah kami kecil, sangat kecil malah jumlah siswa juga cuma sedikit, tetapi kami berpatokan pada Santo Petrus yang tetap kokoh dalam iman dan tetap berkuat di sekolah itu walaupun siswa cuma sedikit, dan kami yakin suatu saat Tuhan akan berkenan dan akan menyediakan yang terbaik untuk kami. Kemudian sederhana. Nah, sederhana juga kami ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 7 yang berbunyi, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di sini kenapa kami mengatakan ini sesuai dengan sikap yang nilai yang sangat sederhana,
karena Yesus saja lahir di kandang yang hina, supaya orang yang merasa dirinya adalah seorang yang hina, itu adalah seseorang yang menganggap dirinya sehina itu dapat menjumpai Yesus. Jadi saya pikir kalaupun Tuhan Yesus waktu itu dilahirkan di hotel atau di rumah sakit yang top, kemungkinan dia tidak akan terkenal. Tetapi karena dilahirkan di tempat yang hina di kandang domba, maka banyak orang yang mencari. Padahal karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, dia bisa saja menyuruh malaikatnya untuk bisa dilahirkan di tempat yang mewah. Nah, inilah kesederhanaan dari Tuhan Yesus dan kesederhanaan bagi kami di SMP Katolik Santo Petrus untuk tetap berjalan. Kemudian pekerja keras. Nah, kami mengambil pekerja keras karena Santo Petrus juga sebagai nelayan. Nah, kemudian dalam kitab Amsal 12 ayat 24 yang berbunyi, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, salah satu kunci dari sini kami mengkaji bahwa salah satu kunci untuk meraih sukses adalah kerajinan. Orang yang sukses tak mengenal kata malas dalam hidupnya. Rajin adalah tangga menuju sukses. Sedangkan malas adalah penghalang untuk meraih sukses. Nah, jika kita masih memelihara kemalasan dalam segala hal, misalnya malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, malas bekerja, dan sebagainya, kita jangan pernah bermimpi menjadi orang yang sukses. Dan itu kami selalu terapkan pada peserta didik untuk tetap rajin di dalam belajar, terutama di dalam beribadah, berdoa. Kemudian ada nilai melayani. Nah, di sini kalau di dalam melayani, dalam kitab Matius 8 ayat 22 yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Orang-orang mati mereka. Nah, dari sini saya mengkaji setiap orang yang dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikutinya haruslah benar-benar dari hati yang tulus dan bersih. Sebab sekali kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dalam hidup kita, untuk tidak pernah lagi mengkhianatinya, maka keputusan mengikuti Yesus dengan setia adalah keputusan yang sangat penting yang tidak pernah kita sesali seumur kita. Demikian pemaparan saya. Ini saya sudah bilang tadi, saya bingung mulainya dari mana. Jadi inilah kinerja saya di sekolah kami, dan mohon arahan tambahan dari Bapak Ibu demi melengkapi atau memperbaiki susunan naskah akademis yang saya buat. Terima kasih. Salam sehat semua. Baik, terima kasih Ibu Irma Dharma dari SMP Santo Petrus Tumaluntung ya. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum nanti saya tanggapi dengan Ibu, ke SMP Katolik Santo